pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Yesus, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk kita bisa melalui hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kita akan sama-sama membaca di Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan Yesus, kita aminkan firman Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari berbagai macam masalah. Masalah demi masalah, tantangan demi tantangan akan datang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Bahkan saat ini juga kesehatan kita pun sangat terancam dengan adanya COVID-19. Namun kita yakin sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tetap menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seperti yang kita sudah baca di Yakobus tadi, ketekunan itu adalah suatu hal yang harus terus-menerus kita lakukan, kita kerjakan tanpa kita boleh merasa jenuh. Demikian juga tanpa kita boleh menyerah. Itu sebabnya tema pagi hari ini saya beri tema jangan menyerah. Berbagai macam yang kita hadapi, masalah demi masalah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, terlebih setiap kita yang percaya, yang setia, yang mengandalkan Tuhan Yesus. Dia akan selalu menyertai kita, mengiringi kita dan menopang kita untuk kita bisa melalui segala macam permasalahan, tantangan yang sedang kita hadapi. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Kita ingat masalah Ayub, kehidupan Ayub yang begitu berat bagi dia. Tetapi Ayub selalu mengandalkan Tuhan, bahkan tetap Ayub memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Demikian juga kita mau ingat bahwa Allah tidak pernah gagal. Masalah boleh bertambah berat, masalah mungkin boleh bertambah besar dan bertambah sukar, tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita di Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua, saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan, kita aminkan. Kita percayai firman Tuhan, sebab firman-Nya ya dan amin. Kemudian yang kedua juga, karena di balik semua masalah itu ada maksud Tuhan. Kadangkala kita mudah sekali menyerah karena mungkin kita merasa masalah yang satu belum selesai, kembali datang lagi masalah yang lain lagi. Masalah yang satunya lagi belum selesai, tantangan yang berikutnya yang harus kita hadapi. Belum lagi pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Semuanya itu membuat kita terkadang capek, terkadang lemah, mungkin kadang kita bisa mudah menyerah. Aduh Tuhan, kapan selesainya Tuhan? Tetapi ingat, selama kita masih hidup, masalah itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita, karena kita tahu masalah itu juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Masalah itu selalu Tuhan punya maksud yang baik untuk kita. Maksud Tuhan juga untuk mengerjakan mujizat-Nya yang besar untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, untuk menyatakan kemuliaan-Nya.
tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah, tetapi kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Bahkan mungkin kita terkadang kecewa, sampai kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai ya saudara-saudaraku, kita ingat Tuhan itu adalah kasih dan Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Tuhan mempunyai maksud dan rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Kita mau baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, di balik semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan yang ketiga, kita juga tidak boleh menyerah karena mujizat akan terjadi selalu tepat pada waktunya. Mujizat itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, bukan agendanya kita, bukan saatnya kita, tetapi mujizat itu terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita baca juga di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang kita tidak dapat menyelami segala pikiran Tuhan, tetapi kita mau belajar untuk kita mencari kehendak Tuhan, untuk kita mau mengerti pikiran-pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, sehingga kita mau taat, kita mau memperhatikan firman-Nya, dan terlebih kita mau melakukannya. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar, dan tepat pada waktunya Tuhan menjadikan semuanya indah. Puji Tuhan. Dan juga yang berikut, kita tidak boleh menyerah karena masalah kita tidak pernah melebihi dari kemampuan kita. Masalah yang kita hadapi tidak melebihi dari kekuatan kita, tidak melebihi dari kemampuan kita. Terkadang kita merasa sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, lalu kita menyerah. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan Yesus, tidak masalah. Tetapi kalau kita menyerah, sudah gak doa lagi dah, sudah gak berharap lagi pada Tuhan, itu suatu hal yang keliru dan salah. Tetapi kita ingat firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu semuanya tidak akan melebihi dari kemampuanmu, kekuatanmu, tetapi Tuhan memberikan dan menopang dengan kekuatannya sehingga kita bisa melalui semuanya. Terkadang kita juga menyadari apa yang kita hadapi rasanya begitu menyulitkan kehidupan kita, tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemampuan kepada kita. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah seizin daripada Tuhan Yesus. Dan kalau sudah diizinkan Tuhan itu terjadi, Tuhan tidak akan tinggalkan. Dia akan menopang sampai Tuhan memberikan jalan keluar, sampai Tuhan melihat ketaatan kita, kesabaran kita, sehingga semuanya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, dan bahkan Tuhan memberikan kemenangan. Saudara-saudaraku, mari kita senantiasa menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal kehidupan kita. Bahkan masalah itu pun juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita, setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu, janganlah pernah kita mau menyerah kepada apapun,
Sebab kita tahu bahwa Allah tidak pernah gagal. Karena kita tahu di balik semuanya itu, Tuhan sediakan sesuatu yang indah, maksud yang indah untuk kita. Dan kita bisa melihat dan merasakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, karena kita tahu Dia Maha Kuasa, Dia Pengasih, Dia Maha Besar. Itu sebabnya masalah-masalah yang kita hadapi, kita mau andalkan, kita mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang bertindak, biarkan Tuhan yang bekerja, dan kita boleh menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan memberikan kemenangan untuk kita. Kita membaca ayat yang terakhir di Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan dengan Mazmur 37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan Yesus. Masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang masih belum dijawab oleh Tuhan, kita percaya, kita mau tetap taat, kita mau tetap setia, menunggu sampai waktunya Tuhan, menunggu Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, karena Dia sanggup menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan Yesus. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadikan berkat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.